Kadang kita merasa terjebak dalam kenangan, bahkan ketika yang kita ingat adalah rasa sakit. Tidakkah Anda pernah merindukan seseorang yang jelas-jelas telah menyakiti hati? Dalam perjalanan hidup ini, kenangan yang sakit seringkali menjadi bayang-bayang yang tidak kunjung pergi, mengintai di sudut-sudut pikiran kita. Mengapa kita, sebagai manusia, begitu mudah terjebak dalam kenangan yang menyakitkan? Kenapa? Meskipun kita tahu bahwa seseorang yang telah menyakiti tidak layak untuk diperjuangkan, tetap ada rasa rindu? Ini adalah pertanyaan yang akan kita selami bersama, dalam upaya untuk memahami kompleksitas emosi kita yang paling dalam. Ketika kita berbicara tentang kenangan menyakitkan, sebenarnya kita membahas bagaimana otak kita menyimpan pengalaman. Otak kita terprogram untuk mengingat peristiwa yang menyedihkan sebagai suatu cara untuk melindungi diri dalam menghadapi kenyataan yang keras. Kenangan ini hadir bukan tanpa alasan. Mereka adalah bagian dari sejarah hidup kita, dan sayangnya, keping-keping ini seringkali berisi luka. Contoh yang sering kita temui adalah seseorang yang tidak bisa berhenti memikirkan mantannya yang telah menyakiti. Dalam sebuah keterikatan emosional, mereka memahami bahwa hubungan tersebut tidak sehat, namun kenangan indah yang terjalin membawa rasa nostalgia yang berat. Meskipun kesakitan menyelimuti setiap pikiran tentang mantan, ikatan itu tetap mengundang rindu, seolah-olah kita merasa terikat oleh benang tak kasat mata. Trauma juga memainkan peranan penting dalam cara kita menangkap dan mengingat peristiwa. Pengalaman menyakitkan menciptakan jalur-jalur tertentu dalam otak yang membuat kita lebih mungkin untuk mengingat rasa sakit daripada kebahagiaan. Kita bisa berputar-putar dalam pikiran kita, seolah-olah terjebak dalam labirin perasaan yang tidak berujung. Setiap ingatan yang datang kembali menambah beban di hati kita. Refleksi ini membawa kita kepada satu kesadaran. Rasa sakit yang kita ingat bukan hanya bentuk nostalgia, tetapi juga adalah pengingat dari sesuatu yang lebih dalam. Dalam keheningan malam, ketika pikiran tak lagi terjaga, seringkali kita berhadapan dengan kenangan-kenangan ini yang bercampur antara cintanya yang tulus dan sakitnya yang menganga. Betapa manusiawi untuk merasa tersesat di antara dua emosi tersebut. Hari demi hari, mungkin kita terasa lebih dekat pada kenangan ini, layaknya sahabat yang selalu ada. Namun, penting untuk kita ingat, bahwa kita tidak seharusnya terpuruk selamanya. Ada jalan menuju kebangkitan dari ingatan-ingatan menyakitkan. Mari kita beranjak ke bagian berikutnya di mana kita mulai belajar untuk merelakan masa lalu yang tidak lagi bermanfaat bagi diri kita. Dengan semua ini, adalah inti dari pengalaman merindukan kenangan menyakitkan ini bukan sekadar tentang masa lalu, tetapi juga tentang harapan di masa depan. Rindu tersebut mengajak kita untuk berefleksi, bukan hanya pada rasa sakit, tetapi juga pada kekuatan kita untuk bangkit kembali dari keadaan ini. Akhirnya, ketika kita menyadari perasaan yang ada, kita juga mulai memahami bahwa kenangan hanyalah bagian dari perjalanan panjang hidup kita yang membentuk diri kita yang sekarang. Mari kita bawa pemahaman ini ke bab selanjutnya. Dalam perjalanan hidup kita, seringkali ada momen-momen di mana kenangan menyakitkan datang menghampiri. Bayangkan seseorang yang terus-menerus mengingat mantan yang pernah menyakiti hatinya. Setiap detik yang berlalu seakan membawa kembali jejak-jejak kenangan indah dan pahit, menciptakan kerinduan yang sulit dihapus. Ada saat-saat ketika kita terjebak dalam siklus mengingat, mengulangi setiap detail hubungan yang penuh suka dan duka. Kita berpikir, apa yang salah? Mengapa aku masih memikirkan orang yang jelas-jelas tidak baik bagiku? Kita seringkali mengalami perasaan campur aduk, kita ingin melupakan tetapi juga merindukan. Begitu banyak kenangan yang tertinggal, foto-foto yang tersimpan di ponsel, pesan-pesan yang terabaikan, semua itu membuat kita terhanyut dalam arus nostalgia. Kenangan-kenangan ini menuntut perhatian kita,
seolah-olah menyanyikan lagu kesedihan yang tidak kunjung pudar. Satu kenangan bisa membawa kita kembali ke hari-hari di mana kita merasa bahagia, tetapi juga sekaligus menghantarkan kita ke saat-saat di mana luka itu tercipta. Dalam konteks ini, kita perlu memahami bagaimana otak berfungsi. Ketika kita mengalami rasa sakit, otak kita tidak hanya menyimpan kenangan itu, tetapi juga berusaha untuk memproses emosi yang tertangkap dalam momen-momen tersebut. Pikiran kita berusaha mencari makna dari semua rasa sakit, dan terkadang, kita menjadikannya sebagai bagian dari identitas kita. Kita berjuang untuk memahami mengapa kita bertahan dalam kenangan yang menyakitkan dan bagaimana kita bisa keluar dari cengkeramannya. Kita bertanya-tanya apakah perasaan rindu ini benar-benar menunjukkan ketidakberdayaan kita. Kita mulai meragukan pilihan yang kita buat dalam hidup dan menyesali langkah-langkah yang membawa kita pada kenyataan ini. Namun, seringkali kita lupa bahwa kenangan tersebut, meskipun menyakitkan, juga memberikan pelajaran berharga. Setiap luka mengajarkan kita tentang cinta, tentang apa yang pantas dan tidak pantas diterima. Di balik setiap kenangan menyakitkan, tersembunyi pelajaran yang mungkin belum sepenuhnya kita sadari. Memahami bahwa kenangan sejatinya adalah bagian dari proses bertumbuh, membuat kita sedikit lebih ringan untuk menghadapinya. Bahwa mungkin, setiap ingatan buruk adalah langkah menuju pemulihan. Kembali ke perjalanan kita, mari kita jujur dengan diri sendiri. Perasaan rindu ini mungkin bisa menjadi alat untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik. Setelah kita merenung, kami mulai melihat harapan, bahwa setiap kenangan adalah pelajaran. Pelajaran yang bermanfaat untuk kita tumbuhkan, untuk menjadikan diri kita lebih kuat dan bijak. Maka dari itu, dengan kesadaran ini, kita bisa mulai menata hati kita dan siapkan diri untuk jalan menuju proses penyembuhan yang lebih dalam di segmen berikutnya. Ketika kita mulai memahami mengapa kita terjebak dalam kenangan menyakitkan, kita menemukan diri kita di persimpangan. Di satu sisi, ada rasa rindu yang mendalam, sedangkan di sisi lain, ada pemahaman bahwa kita perlu melepaskannya. Perasaan ini bukan hanya tentang merindukan orang tersebut, tetapi juga tentang kerinduan akan masa-masa yang lebih baik, saat segalanya terasa lebih sederhana. Pemahaman tentang rasa rindu ini seringkali membawa kita pada pencerahan, bahwa kita bisa merasakan semua emosi ini sekaligus. Rindu ini bukanlah bentuk kelemahan, melainkan adalah langkah berani untuk menghadapi masa lalu, sembari mencari tahu siapa diri kita sekarang. Disinilah kita bertemu dengan label trauma, yang menjadi senjata pemisah antara kita dan masa depan yang lebih baik. Mewujudkan kelegaan dari masa lalu bukanlah hal yang mudah. Namun, ketika kita meluangkan waktu untuk merefleksikan pengalaman-pengalaman buruk itu, perlahan-lahan kita bisa menemukan jalan keluar. Kita tidak lagi berfungsi sebagai korban dari kenangan. Sebaliknya, kita mulai melihat sendiri sebagai penulis, yang memiliki kuasa untuk menulis kembali cerita kita dengan makna yang baru. Kesadaran ini adalah langkah pertama dalam membebaskan diri dari belenggu masa lalu, menjadikan kita lebih kuat dalam ranah emosional. Dengan semua perasaan yang cocok antara rindu, pengertian, dan pembelajaran, kita mulai bertanya-tanya kepada diri sendiri. Apa yang dapat aku ambil dari semua ini? Bagaimana luka ini bisa menjadi kekuatan bagiku? Disinilah harapan bersinar, membawa kehangatan dalam perjalanan menuju penyembuhan. Melangkah ke depan mungkin terasa menakutkan, tetapi ini adalah langkah yang sangat dibutuhkan. Dari semua pemahaman ini, kita diingatkan bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang melepaskan kenangan menyakitkan, tetapi tentang bagaimana kita bisa maju dengan penuh rasa syukur dan harapan. Kesadaran bahwa setiap luka memiliki pelajaran mengajarkan kita untuk tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan diri kita.
Dengan satu langkah kecil dari hari ke hari, kita dapat mulai membangun kembali harapan dalam diri kita. Kita membuka ruang baru untuk diri kita sendiri, mengizinkan cinta yang lebih sehat untuk memasuki hidup kita. Dan ketika kita siap, kita menyadari bahwa memperbolehkan diri merasakan kerinduan adalah bagian dari proses itu sendiri. Dalam setiap langkah, kita menemukan kekuatan baru untuk merayakan hidup lebih dari sekadar masa lalu. Akhirnya, mari kita teruskan perjalanan ini. Mari kita ingat bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi rasa rindu tersebut. Ada banyak yang merasakan hal yang sama, dan dengan berbagi pengalaman, kita akan lebih bisa memahami diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Mari kita buat hidup ini lebih bermakna, membangun masa depan yang lebih cerah dengan langkah-langkah berani. Sebagian dari kita seringkali merasa berkutat dalam hubungan yang menyakitkan, seolah terperangkap dalam lingkaran yang tak berujung. Awalnya, kita mungkin merasa nyaman, namun lambat laun, rasa sakit itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Pertanyaan yang muncul, bagaimana mungkin kita merindukan orang yang telah memberikan luka? Apa yang sebetulnya terjadi dalam jiwa kita? Keterikatan emosional seringkali tumbuh secara perlahan, seolah merayap ke dalam hidup kita tanpa kita sadari. Dimulai dari momen-momen kecil yang tampak sepele, seperti perasaan nyaman saat berbincang, hingga janji-janji manis yang terucap. Namun, ketika ketidakcocokan muncul, seringkali kita terjebak dalam kesedihan dan kebingungan. Jatuh cinta dan terluka adalah dua sisi dari koin yang sama, dan kita seringkali terlambat menyadari hal ini. Situasi menjadi lebih rumit saat kita harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang kita cintai juga adalah orang yang melukai kita. Ada kalanya kita merasa sulit melepaskan diri, terjebak dalam nostalgia akan masa-masa indah yang pernah ada. Saat memikirkan kenangan itu, kita bisa merasa seakan-akan kembali ke titik awal, tempat di mana kita mulai merasa bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, kita perlu memahami bahwa semua itu hanyalah bayangan dari cinta yang telah berubah menjadi luka. Mengapa hubungan yang beracun ini bisa sangat kuat? Salah satunya adalah kebutuhan manusia akan pengakuan dan kasih sayang. Terkadang, kita lebih memilih rasa sakit daripada menghadapi kesepian. Keterikatan ini siap menimbulkan rasa bersalah dan ketidakpastian, menahan kita dari melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Ini adalah paradoks dalam cinta yang seringkali membuat kita merasa terjebak. Pernahkah kita menyadari bahwa banyak dari kita terus mengharapkan perubahan, meskipun kita tahu betul bahwa orang tersebut tidak akan berubah? Ini adalah saat di mana kita menyadari bahwa harapan bisa menjadi dua sisi mata uang, bisa membangun, namun juga menghancurkan. Keberanian untuk melepaskan bukanlah hal yang mudah, tetapi langkah pertama untuk menyelamatkan diri sendiri. Dalam momen introspeksi ini, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita cari dalam hubungan ini? Apakah cinta atau sekadar pengakuan? Dengan bertanya pada diri sendiri, kita dapat menemukan kekuatan untuk berdiri kembali, menyadari bahwa kita lebih dari sekadar keterikatan. Semua orang layak mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, bukan cinta yang menyakiti. Memasuki refleksi ini, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa seringkali kita perlu merelakan sesuatu yang kita cintai. Proses merelakan bukanlah hal yang instan, itu adalah sebuah perjalanan. Dengan kesadaran akan hubungan yang sebenarnya, kita dibawa pada titik di mana kita dapat bertumbuh. Mari kita ubah rasa sakit menjadi pelajaran, menjadikan setiap luka sebagai langkah menuju kesembuhan yang lebih dalam. Akhirnya, perjalanan untuk melepaskan keterikatan emosional yang menyakitkan membawa kita pada kesadaran yang lebih mendalam tentang diri kita sendiri. Saat kita belajar untuk meresapi setiap momen, baik bahagia maupun menyakitkan,
kita akan menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Mungkin kini saatnya kita berpikir lebih dalam tentang hubungan kita dan berani melepaskan apa yang tidak lagi sehat bagi kita. Keterikatan emosional seringkali terbentuk dari pengalaman bersama, dari tawa hingga air mata, dan kita cenderung menginginkan hubungan tersebut tetap ada meski dengan segala kepedihannya. Kita mungkin bertemu orang yang membuat kita merasa dicintai di awal, namun seiring berjalannya waktu, kita terjebak dalam pola yang berbenang kusut. Setiap janji yang diucapkan, setiap aksi yang dilakukan, menambah lapisan pada keterikatan itu, dan kita mulai merasa bahwa hubungan ini adalah satu-satunya yang kita miliki. Contoh nyata dari kondisi ini adalah saat seseorang merasa nyaman dengan pasangannya, meskipun mereka tahu bahwa pasangan tersebut sering berkhianat. Rasa sakit mulai terasa, tetapi ada juga keinginan untuk mempertahankan hubungan karena kenangan indah yang pernah ada. Kita mengingat momen-momen bahagia dan berusaha memperbaiki keadaan sedangkan realitas menunjukkan sebaliknya. Ini adalah perang batin yang seringkali kita alami tanpa solusi yang jelas. Hal ini terjadi karena cinta dan rasa memiliki memicu kerapuhan dalam diri kita. Kita berharap hubungan itu dapat berubah, meskipun semua tanda menunjukkan bahwa yang terjadi hanyalah pengulangan siklus yang sama. Ini adalah saat di mana kita harus berani menghadapi kenyataan bahwa tidak semua cinta itu baik. Dan meskipun kita tahu itu menyakitkan, kita tetap berusaha meraih harapan. Apakah karena rasa takut kehilangan, kita terus bertahan? Atau mungkin rasa bersalah ketika membayangkan menyakiti orang yang kita cintai? Semua faktor ini menciptakan DR-DR kuat yang mengikat kita pada orang yang tidak mencintai kita dengan cara yang seharusnya. Dalam pandangan psikologis, kita seringkali menciptakan narasi bahwa kita bisa menyelamatkan mereka atau bahwa cinta kita akan cukup untuk mengubahnya. Namun, lama-kelamaan, luka yang terjadi hanya akan menambah berat di hati kita. Kita berusaha menemukan alasan untuk bertahan, mengabaikan sinyal-sinyal yang seharusnya menjadi pengingat bahwa mungkin kita pantas mendapatkan cinta yang lebih baik. Keterikatan ini, yang awalnya muncul sebagai cinta, kini berubah menjadi keraguan dan kesedihan. Kita terjebak dalam harapan antara perubahan dan keputusasaan. Saat kita menyadari bahwa semua ini berujung pada konflik batin, saat itulah kita mulai berani menghadapi ketidakpastian dalam hati kita. Rindu akan kehangatan yang pernah ada menjadi pengingat bahwa kita tidak ingin melepaskan kenangan indah, tetapi kita juga harus berani mengatakan tidak lagi pada rasa sakit yang membuat hancur. Saat keterikatan emosional mencapai titik puncaknya, dampak yang ditimbulkan bisa sangat mendalam. Kita mulai mengalami kebingungan dalam perasaan, antara cinta dan benci yang saling tarik-menarik dalam hati. Di satu sisi, kita merindukan momen bahagia, tetapi di sisi lain, kita terpaksa mengingat luka yang tidak kunjung sembuh. Momen-momen indah dapat membuat kita berusaha untuk bertahan, tetapi kenyataannya adalah kita tidak boleh membiarkan kenangan menutupi fakta yang menyakitkan. Rasa sakit ini bukan lagi sekadar fisik, melainkan menyentuh aspek mental yang lebih dalam. Keterikatan emosional yang menyakitkan bisa mengakibatkan stres berkepanjangan dan bahkan depresi. Ketika kita merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, produktivitas kita terganggu, kreativitas terhambat, dan dinamika sosial menjadi terasing. Ini adalah keadaan di mana kita mungkin berada dalam situasi sendiri, terjebak antara keinginan untuk memperbaiki hubungan dan realitas pahit yang harus dihadapi. Belajar menghadapi kenyataan bahwa kita perlu merelakan hubungan yang menyakitkan adalah langkah besar dalam perjalanan menuju penyembuhan. Dalam proses ini, kita akan menemukan kekuatan dalam diri kita dan menyadari bahwa kita tidak sendirian. Komunitas di sekitar kita akan memberikan dukungan, meskipun secara emosional kita merasa sulit untuk terbuka. Proses melepaskan ini bukanlah hal yang instan,
tetapi memerlukan waktu dan ketekunan untuk dapat memulihkan diri. Berganti dari ketidakpastian kepada pengakuan bahwa luka adalah bagian dari perjalanan bisa menjadi titik balik yang penting. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa perpisahan bukanlah akhir, melainkan transisi menuju yang lebih baik. Kita perlu mengingat kembali kenangan yang membuat kita bertahan, namun dengan perspektif baru yang lebih sehat. Menghadapi perjalanan untuk melepaskan diri membutuhkan keberanian yang seringkali sulit untuk ditemukan. Kita perlu berani untuk mengakui bahwa hubungan ini memberikan lebih banyak luka daripada cinta. Ini adalah proses yang menyakitkan, di mana kita harus belajar untuk memprioritaskan diri sendiri. Dalam proses ini, kita berlatih menuliskan perasaan dan mengungkapkan suara hati kita. Perlu diingat, melangkah keluar dari keterikatan yang menyakitkan tidak berarti kita tidak memiliki cinta. Justru, saat kita melepaskan, kita menjadi lebih mampu untuk mencintai dengan tulus ketika waktunya tiba. Ketika kita berani melepaskan dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk bertumbuh, kita akan menemukan jalan menuju kebahagiaan yang lebih abadi. Akhirnya, kasih yang kita berikan pada diri sendiri akan lebih berharga dibandingkan cinta yang menyakiti. Setelah menghadapi perjalanan ini, kita berangkat menuju lembaran baru yang lebih cerah dengan harapan baru. Melepaskan bukanlah tentang menghancurkan, melainkan tentang memulihkan diri dan memberi kesempatan untuk mulai lagi. Mulai kembali berarti kita mendekatkan diri dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Perasaan rindu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Kita seringkali merasa terjebak dalam kerinduan yang menyakitkan, terutama kepada mereka yang jelas-jelas telah menyakiti kita. Namun, dalam kerinduan itu, tersimpan pelajaran berharga yang bisa membawa kita kepada kebangkitan. Mengapa kita tetap terikat pada kenangan yang menyakitkan, dan bagaimana kita bisa menemukan kekuatan untuk melepaskan? Rindu seringkali muncul tak terduga, seperti bayangan yang mengikuti kita kemanapun kita pergi. Dalam hati kita, ada kekosongan yang terasa seakan tak ada yang mampu mengisi. Kita mengingat saat-saat indah yang pernah ada, seolah-olah melupakan seluruh luka yang menyertai. Kenangan-kenangan ini, meskipun penuh warna, membawa kita pada suatu siklus yang melelahkan dan tidak berujung. Mungkin, saat kita merasa rindu, kita bukan hanya merindukan orang itu, tetapi juga bagian dari diri kita yang hilang bersamanya. Adalah wajar untuk merindukan seseorang yang pernah menjadi bagian penting dari hidup kita. Namun, kita harus ingat bahwa rindu yang tidak sehat bisa menjadi perangkap yang menghentikan kita dari pertumbuhan. Melepaskan tidak berarti kita melupakan, tetapi lebih kepada memahami bahwa ada banyak potensi di depan kita yang tidak akan pernah kita lihat jika kita terus terikat pada masa lalu. Dalam hal ini, langkah kecil yang kita ambil bisa sangat berarti, seolah-olah kita menata kembali potongan-potongan diri kita yang berantakan. Ketika kita mulai melihat kerinduan dari sudut pandang yang berbeda, seperti melupakan rasa sakit dan lebih fokus pada peluang untuk tumbuh, kita akan menemukan kekuatan baru dalam diri kita. Seperti halnya tanaman yang perlu melepas bagian yang layu agar dapat tumbuh lebih subur, kita pun perlu merelakan. Proses ini mungkin terasa menyakitkan, namun saat kita melangkah dalam perjalanan ini, kita akan mendapatkan pelajaran dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Langkah awal yang bisa diambil adalah melakukan kegiatan yang membawa kita pada rasa bahagia, mulai dari hobi hingga bersosialisasi. Ketika kita berani menciptakan pengalaman baru, kita memberi diri kita ruang untuk tidak hanya merasa lebih baik, tetapi juga menemukan cara baru untuk melihat dunia. Kebiasaan baru ini adalah fondasi yang kuat untuk menyambut masa depan yang lebih cerah. Dalam perjalanan ini, penting juga untuk selalu mengingat diri kita sendiri. Memberi waktu untuk pemulihan bukanlah hal yang egois. Justru,
Hal ini membuktikan bahwa kita menghargai diri kita dan menginginkan yang terbaik untuk masa depan kita. Terkadang, kita perlu berhenti sejenak, meresapi rasa rindu dan meluapkan emosi kita. Dengan cara ini, kita bisa belajar untuk melepaskan tanpa merasa dihantui. Keberanian untuk melepaskan adalah langkah utama menuju kebangkitan. Ini tidak hanya tentang meninggalkan kenangan menyakitkan, tetapi juga membawa pulang setiap pelajaran yang pernah diajarkan kepada kita. Ketika kita memutuskan untuk beranjak pergi, kita memberi diri kita kesempatan untuk mulai menulis cerita yang baru, yang jauh lebih indah dan positif dibandingkan dengan yang sebelumnya. Di akhir perjalanan ini, kita mungkin menemukan bahwa melepaskan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri sendiri. Setiap langkah yang diambil adalah tanda bahwa kita tidak lagi terperangkap dalam masa lalu. Rindu itu akan selalu ada, namun ingatlah bahwa kita adalah pengendali dari perjalanan hidup kita sendiri. Dalam banyak kesempatan, kita merasa rindu pada seseorang yang jelas-jelas telah menyakiti kita. Kenapa hal ini bisa terjadi? Rindu bukan semata-mata soal cinta yang tulus. Kadang, ia merupakan cara kita menghindari kenyataan. Ketika kita terjebak dalam sebuah hubungan yang membawa lebih banyak luka daripada kebahagiaan, kita biasanya memiliki kecenderungan untuk mengingat saat-saat indah. Ini adalah sebuah mekanisme pertahanan yang membuat kita merasa nyaman sekaligus terasing. Menghadapi kenyataan bahwa seseorang yang kita cintai dapat menyakiti kita adalah perjalanan emosional yang sulit. Ini adalah momen ketika rasa sakit dan cinta bercampur menjadi satu. Namun, di balik rindu tersebut, ada pergumulan batin yang seringkali terlupakan. Kita merindukan kepastian, bukan hanya orang tersebut. Kita merindukan perasaan aman yang pernah ada, bahkan jika itu hanya sementara. Keterikatan emosional ini menjadi sangat kuat, membuat kita sulit untuk bergerak maju. Seringkali, kita mengalami periode di mana kita merasa tidak berdaya akibat nostalgia yang menjerat. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah benar kita merindukan orang itu? Atau hanya kenangan yang ingin kita peluk? Dengan begitu, kita perlu memahami bahwa proses penyembuhan kita dimulai dari mengidentifikasi perasaan ini. Mengakui kerinduan adalah langkah awal yang penting, meskipun mungkin terasa menyakitkan. Saat kita menjelajahi perasaan ini, penting untuk tidak terburu-buru. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sebenarnya membuat kita merasa rindu? Apakah itu rasa kasih sayang? Atau adakah rasa penyesalan yang menyertai kerinduan tersebut? Pada titik ini, kita harus berani merasakannya dan tidak menahannya. Kita kadang perlu merayakan kesedihan kita sebelum melangkah ke depan. Mengerti bahwa kerinduan tidak harus menjadi penghalang adalah tanda bahwa kita mulai belajar merelakan. Kondisi ini menuntut keberanian untuk menghadapi rasa sakit dan beranjak dari zona nyaman. Hal ini seperti melangkah ke dalam ruang yang tidak diketahui, di mana ketakutan dan harapan berkolaborasi. Inilah saatnya bagi kita untuk menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri, meski kelihatannya tidak mudah. Ketika kerinduan mulai berkurang, kita bisa mulai menjalani hari-hari dengan lebih berwarna. Kita memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi sisi diri yang baru dan bertemu dengan orang-orang baru yang dapat memberi warna baru dalam hidup kita. Proses ini bisa memakan waktu, namun tidak ada yang lebih berharga daripada menemukan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Melepaskan hubungan yang menyakitkan tidak selalu berarti kita harus memutuskan kontak secara drastis. Kadang, kita hanya perlu menyusun kembali perspektif kita. Mulailah dengan langkah kecil. Misalnya, mungkin kamu bisa mulai dengan menjadwalkan waktu untuk diri sendiri. Fokus pada kegiatan yang kamu nikmati tanpa kehadiran orang yang merindukan itu. Dengan memberikan diri kamu kesempatan untuk bersenang-senang,
kamu akan menemukan kembali sisi bahagia yang mungkin hilang. Selanjutnya, jangan ragu untuk berbagi perasaan dengan teman atau anggota keluarga yang bisa dipercaya. Umpama melepaskan untaian benang yang selama ini menyatukan kamu dengan rasa sakit, kamu akan merasa lebih ringan. Mereka dapat memberi dukungan dan perspektif yang segar, membantu kamu meresapi perjalanan ini. Tiada salahnya untuk mencari bantuan profesional jika merasa dibutuhkannya. Penting untuk memiliki komitmen pada perjalanan penyembuhan ini. Dengan menciptakan rutinitas baru yang positif, kamu akan memberikan diri kesempatan untuk tumbuh. Setiap langkah kecil ini dianggap sebagai pondasi yang menguatkan kepribadianmu. Buatlah daftar kegiatan yang ingin kamu coba, dan usahakan untuk melakukannya dengan semangat. Perubahan mungkin tidak akan terasa segera, tetapi ingatlah, setiap hari yang kamu lewati adalah sebuah kemajuan. Saat kamu berkomitmen untuk mengubah hidupmu, kamu sebenarnya mulai meraih kekuasaan atas diri sendiri. Ingat, kekuatan untuk melepaskan sangatlah mungkin, jika kita mau berproses. Pada akhir perjalanan ini, sebuah kesadaran akan muncul bahwa kita telah melangkah jauh. Melepaskan bukan hanya sebuah tindakan, ia adalah perjalanan menuju diri yang lebih utuh. Kita membawa semua pelajaran yang telah kita pelajari, menjadi bagian dari jati diri kita. Dalam sebuah perjalanan penyembuhan, ada satu hal yang harus selalu diingat, kita tidak sendirian. Saat kamu berani melepaskan, kamu juga memberi ruang bagi hal-hal baik untuk datang kembali. Setiap usaha yang kamu lakukan untuk merelakan adalah langkah ke arah baru. Mengingatkan diri bahwa masa depan memiliki potensi luar biasa sangat penting di saat-saat sulit ini. Akhir kata, terimalah bahwa proses ini adalah milikmu. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan jalur baru yang lebih baik bagi dirimu. Teruslah maju. Ingat bahwa kamu layak untuk bahagia dan menemukan cinta yang lebih baik lagi. Selalu ingat, selalu ada harapan di ujung jalan.